Korea di tahun 50-an sama-sama miskin dengan kita. Sekarang 70 tahun kemudian dia 10 kali lipat kita. Gila. Kasih saya contoh satu di mana negara bisa maju karena sumber daya alam. Nggak ada. Itu adalah jebakan. What seems to be the problem dengan R80 gitu? Ini pesawat bukan Boeing, bukan yang gede banget, tapi kenapa nggak kelar-kelar gitu? Oke, gini. Sekolah Sukses dimulai. Hai semua murid-murid Sekolah Sukses. Yes, kembali lagi to another episode of Sekolah Sukses, and I bet this one is gonna be so powerful. Yap, di sini kita akan ngomongin soal mata pelajaran yang mungkin tidak diajarkan di sekolah, yaitu tentang kesuksesan dan arti atau definisi dari arti sukses itu sendiri. So, ini dia mentor kita yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang tokoh visioner yang telah mengukir namanya di dunia teknologi dan industri di Indonesia. Sebagai putra sulung dari Presiden B.J. Habibie, beliau mewarisi semangat inovasi dan dedikasi untuk kemajuan bangsa dengan kiprahnya di bidang kedirgantaraan dan mendorong transformasi digital. Inilah dia mentor Sekolah Sukses kali ini, Bapak Ilham Habibie. Pak Ilham, thank you so much. It's such an honor for you to be here. Thank you. Jadi Pak Ilham sebagai mentor kita kali ini, mungkin saya langsung pengen nanya aja Pak, kayak what is your definition of success? Saya kira itu tergantung dengan kita berada dalam fase hidup apa. Dan kita juga sukses kan bisa bertahap gitu ya. Kalau kita misalnya, katakanlah saya ini seorang program manager ya. Yeah. Di awal kita buat konsep dulu, kemudian kita mendesain, terus kita misalnya kalau itu barang beneran gitu, jadi maksudnya a real product gitu yang kita bisa pegang, kita harus produksi, terus kita jual, kan tahap-tahap itu kan ada kesuksesan kecil-kecil gitu ya. Tentu the overall sukses adalah kalau kita misalnya dengan produk kita menjadi bisa masuk ke dalam satu market yang tadinya mungkin produk kita belum dikenal, atau kita juga dari segi finansial itu memuaskan, atau juga kita kualitasnya juga memuaskan. Banyak sekali definisi sukses ya. Tapi kalau misalnya untuk Pak Ilham sendiri, for you yourself. Me myself kan multidimensional. Saya ini sukses sebagai orang tua, saya sebagai suami, atau saya sukses sebagai entrepreneur, atau sebagai profesional. Ya itu kan definisinya beda-beda. Do you think you are already successful? Well, I think I would be a liar if I say everything is successful. Ya kan nggak mungkin itu ya, nggak mungkin, itu nggak ada. Dari multi-dimensional. Cuma Tuhan aja yang selalu sukses. Kita sebagai manusia nggak mungkin lah ya. Tapi saya kira realitasnya adalah hidup itu selalu penuh dengan ada yang sukses dan dengan ada yang gagal gitu ya. Pasti. Jadi kalau misalnya dari Pak Ilham sendiri, apa sih yang Pak Ilham kayak pegang banget secara prinsip in order for you to be a successful person? Saya kira kita yang paling penting kita harus positive thinking. Positive thinking, dan kita harus konsisten, dan kalau kita sudah buat satu keputusan untuk melakukan sesuatu ya kita harus benar-benar konsisten dengan itu dan memang melakukan itu all out gitu ya, benar-benar ya. Dan juga kita juga jujur kepada diri sendiri, apakah misalnya kalau seandainya ada perubahan dalam berjalan apa yang punya kita kerjakan, apa kita harus ubah atau kita harus tetap berpegang teguh kepada tujuan kita yang utama gitu ya. Kadang-kadang we have to change our goals ya, karena mungkin tidak realistis atau memang suasana, situasi, kondisi tidak kondusif. Banyak sekali alasan gitu ya. Jadi itu tidak susah ya. Kadang-kadang kita keras kepala gitu ya. Kita mau itu dan nggak mau yang lain. Betul. Dan memang kadang itu yang diperlukan untuk mendapatkan sukses. Harus memang agak keras kepala gitu, keras kepala dan berdaya juang tinggi gitu ya. Tapi kadang juga nggak make sense gitu ya. Kalau memang nggak realistis ya, kita juga harus mengakui kepada dirinya ya ini bukannya kita gagal total, tapi kita ini dalam bahasa startup kan pivot. Ya bagaimana ya, memang begitu ya. Jadi mungkin dalam hal ini kita gagal, tapi bukan artinya kita adalah orang gagal yang gagal total semuanya gitu. Kegagalan total tidak ada menurut saya. Itu kita memang selalu harus coba lagi, jangan menyerah gitu ya. Kalau gagal setelah itu kita jadi pasif dan nggak mau ngapa-ngapain lagi karena kita sudah frustrasi, itu bukan sikap yang benar. Betul. Tidak boleh kayak gitu. Betul.
Nah, kalau misalnya ngomongin soal identitas sendiri gitu, Pak Ilham sendiri kan baru-baru ini nih mulai memutuskan untuk masuk ke politik. Oh, iya itu dia. itu jadi sebuah tujuan baru lagi atau gimana nih kalau misalnya? Ada yang baru, ada yang tidak baru. Kalau yang baru, ya memang saya belum pernah berkiprah di dunia politik praktis. Right. Yang tidak baru adalah tujuannya. Dan tujuannya tetap sama buat saya. Saya mau membangun negara bangsa saya ini, kita ini menjadi maju. Apa itu saya sebagai entrepreneur, saya sebagai profesional, saya sebagai akademisi, saya sebagai aktivis, apapun yang saya kerjakan itu pasti ada kaitan dengan itu. Right. Karena alasan untuk saya untuk pulang ke Indonesia in the first place, saya kan lahir besar di luar. Bayangkan saya 33 tahun di luar ya. Oh wow, di Jerman tuh ya? Jerman dan Amerika. Oke. Dan tentu selama 33 tahun itu saya juga tiap tahun pulang ke Indonesia. Jadi Indonesia bukan negara asing buat saya, tapi tetap saja kenyataannya saya tidak tinggal di sini. Nah, untuk saya memutuskan dan benar-benar pulang ke Indonesia itu saya memang punya tujuan besar. Ya memang saya lahir dengan itu karena pertama dilahirkan oleh orang tua saya dan dibina, dididik, dibesarkan oleh mereka. Sehingga dari kecil saya sudah itu ada jadi ide fix saya itu saya harus pulang ke Indonesia untuk ikut membangun negara dan bangsa. Dan itu tetap sama ya, tapi memang melalui bidang kita masing-masing ya. Saya memang orang pesawat. Jadi kontribusi saya di awal ya memang melalui pesawat ya, di industri, sebagai profesional, di akademia, sebagai pengajar, kemudian di bisnis sebagai pengusaha. Pesawat ya, dan pesawat itu ada fungsi tertentu buat kita di Indonesia. Pertama, dia menjadi contoh. Kalau kita bisa menguasai pesawat terbang sebagai industri, kita bisa bayangkan yang lain mestinya juga bisa ya. Dan itu saya kira sudah kita buktikan. Tapi tetap saja kita mau mengejar tujuan yang tadi yang saya sebutkan di awal, yaitu adalah membantu negara dan bangsa kita menjadi maju. Jadi pesawat terbang itu wahana, salah satu dari banyak wahana. Nah sekarang memang tujuannya masih tetap sama, tapi saya ganti jalur. Seperti dalam bahasa Inggris kan, there's many ways that lead to Rome. Ya? Rome-nya tetap sama, tapi jalurnya beda. But why? Karena saya justru penasaran di situ. Saya tidak bisa sebut lain daripada momentum. Karena itu ada hal-hal dalam hidup sepertinya memang momennya sekarang. Kalau yang tadinya tidak nyambung, kita lihat, wah ini nyambung. Saya kasih contoh ya. Ini aneh kalau kita tidak alaminya. Pertama, kalau Mas Daniel tanya saya 3 bulan yang lalu, awal bulan Mei. Pak Ilham, Mas Ilham, ada rencana nggak masuk kuliah? Oh nggak ada rencana. 3 bulan yang lalu? Tidak ada. Dan tapi saya adakan diskusi dengan teman dan saudara di kantor saya waktu itu, dan kesimpulannya waktu itu mereka menyampaikan ke saya, Ham, kamu itu harus, kenapa nggak kali ini nyalon sebagai gubernur? Saya kan bukan politisi praktis. Coba dipikirin, kita di Indonesia itu perlu muka baru, perlu pemikiran segar. Kayaknya kita pengen ada yang baru gitu ya, karena kita udah mumet dengan apa yang sudah ada gitu. Itu yang mereka katakan ya, itu pendapat mereka ya. Karena pemainnya itu lagi soalnya. Saya bilang oke, kalau begitu, kali ini mungkin saya ngalah, kenapa tidak kita coba. Tapi saya mau tahu dulu, saya tidak mau komit ya, saya mau tahu dulu bagaimana respons daripada partai-partai yang kalian kenal. Silakan kalian pergi, itu lebih dari satu orang, pergi ke teman-teman di partai-partai masing-masing, dan kita lihat dulu responsnya kayak apa. Kalau bagus ya saya pikir dulu, tapi saya nggak janji apa-apa. Mereka ke jaringan mereka masing-masing, kemudian ada satu respons yang luar biasa, itu memang dari Partai Nasdem. Saya ketemu dengan Ketua Dewan DPW Jabar, Pak San Mustafa di Jakarta, tidak lama kemudian di Bandung, diskusi sepanjang hari, habis itu tidak lama kemudian dapat suatu rekomendasi, dan setelah itu tidak lama kemudian dapat suatu rekomendasi resmi dari ketua partai, ketua umumnya Pak Surya Paloh. Itu semuanya dalam waktu 2 minggu. Super duper cepat ya. Kayak dilancarin banget. Saya tidak menyangka, saya duluan saya. Jadi saya pikir waktu itu memang momentumnya sekarang. Karena sebetulnya saya udah siap. Kenapa? Saya kan udah punya umur. Tadi kan saya bilang saya 33 tahun di luar. Tapi sekarang sudah 28 tahun di Indonesia juga ya. Juga lama, punya pengalaman. Situasi hidup saya, perusahaan, organisasi, institusi yang saya pimpin, semuanya saya sudah tidak lagi dalam fungsi operasional eksekutif. Tidak pernah, tidak lagi. Semuanya saya maksimal sebagai komisaris. Gitu. Tapi tidak pernah direksi atau tidak pernah pimpinan langsung, tidak pernah. Jadi itu yang menyebabkan saya untuk berpikir, wah ini mungkin momentumnya seperti itu. Memang di organisasi masih ada saya sebagai ketua umum, tapi organisasi kan
tidak seperti perusahaan atau yayasan. Ya memang intensitasnya tidak seperti itu ya. Jadi dengan kata lain saya sebetulnya merasakan mungkin momentumnya sekarang gitu ya. Dan juga ya umur itu pegang peranan, keyakinan mengenai diri saya bahwasanya mungkin sekarang saya sudah bisa katakan pengalaman yang saya harus punyai untuk juga bisa sukses dengan apa yang saya jalankan itu cukup sekarang, dan juga situasi hidup saya juga memadai dan mendukung gitu ya. But it's a momentum thing. It's a different monster. Of course. It can be a monster, it can be an angel. Kebanyakan bilangnya monster. Jadi, tapi jangan kita terlalu berpikir negatif. Saya pikir begini ya, memang kalau sekarang hari ini kita semuanya shock dari kejadian politis yang kita lihat kemarin dan kemarin dulu, dan masih berjalan ini saya kira. Tapi tetap saja menurut saya kenal begitu banyak politisi yang tidak semuanya monster, dia very good people gitu ya, dan dia punya semangat, dia punya keyakinan, dia punya idealisme, ya itu bagus. Dia semuanya kita kayak monster gitu ya, tidak, sama sekali tidak. Jadi kira-kira prinsip apa yang Pak Ilham itu akan pegang teguh ketika masuk ke sebuah kolam yang baru gitu? Oke, yang jelas satu, karakter saya tidak memang seperti adanya. Saya nggak bisa berubah ya. Saya awalnya memang seadanya gitu ya. Jadi mungkin itu perlu ada yang bilang, Ham ini kali politik nggak bisa kayak gini gitu ya. harus diplomatis. Terlalu jujur gitu. Terlalu to the point gitu ya. Tapi di lain pihak memang memang benar ada budaya yang baru yang saya harus belajar, dan saya sudah banyak belajar. Karena ini kan sudah berjalan 2 bulan hampir ya. Tapi di lain pihak juga masih ada banyak hal yang saya belum tahu, dan mungkin ada beberapa hal yang saya nggak bisa berubah gitu ya. Saya memang begitu. Dan saya kira karakter itu kita harus, dalam bahasa Inggris, you have to be true to yourself gitu ya. Jadi itu saya nggak bisa berubah ya. Saya memang begitu, dan saya kira mungkin itu justru bisa menjadi kekuatan, bisa jadi kelemahannya. Saya nggak tahu. Tapi ya itu saya kira kalau kita mau sukses dengan apapun, kita harus menyadari kita karakternya seperti apa. Your strength and your weakness. You have to be original gitu. Kita harus authentic, betul ya. Jangan kita pura-pura sesuatu dan kita tahu harus dengan itu kita bisa sukses, tapi sebenarnya itu bukan kita. Waktu sekolah di luar atau tinggal di luar selama 33 tahun, dan habis itu pas balik ke Indonesia, itu kan kayaknya bakal ada, culture shock, obviously. Oke, ada yang culture shock, ada yang banyak yang tidak. Karena saya kan, seperti saya tadi sudah sampaikan, tiap tahun pulang ke Indonesia. Jadi saya memang sudah mengenal negara saya, sudah mengenal budaya dan sebagainya, tapi memang beda sekali kalau kita tinggal di satu negara dan kerja, atau kita cuma datang, pulang, balik lagi, datang, pulang, balik lagi gitu ya. Itu beda ya. Tapi kalau misalnya ngomongin tadi kan Pak Ilham juga sempat ngomong kalau misalnya ada sebuah kesuksesan dalam hidup, ada juga kegagalan dalam hidup. Oh ya jelas. Kita selalu ngerasa kita bisa belajar lebih dari seseorang dari kegagalannya dia gitu. Could you share with us like kegagalan dari Pak Ilham sendiri? Oh, business wise ya. There's a lot of kegagalannya. Jadi saya nggak mau terlalu spesifik, tapi ada banyak hal yang saya coba ya tidak berjalan dengan baik ya. Jadi misalnya salah partner, salah bidang, salah rencana. Kadang juga ada yang eksternal, salah timing. Ini yang paling susah. Kita nggak mungkin kita antisipasi. Tapi kadang itu yang saya pernah baca di buku itu, yang salah satu alasan kegagalan bisnis paling dasar itu salah timing. Kita terlalu cepat, atau memang terlalu lamban, atau ya memang nggak tepat sama sekali dengan situasi kondisi yang ada gitu. Jadi tidak absolut, tapi kegagalan sementara. Jadi bisa saja momentumnya berbalik gitu ya. Jadi itu sering terjadi juga. Jadi ada sesuatu hal yang kita anggap gagal, tapi tiba-tiba kena ada perubahan, sukses gitu. Wow, kayak jadi gini. Jadi tapi ada juga yang memang kita terpaksa exit gitu. Udah ya. Nggak mungkin exit ya. Tapi ada juga yang kita tidak menyangka, wow ini sekarang tiba-tiba berubah gitu ya. Ya itu memang di luar dugaan, tapi yang perlu ada macam kepercayaan gitu ya, bahwa ya ini sebetulnya udah benar, cuman momentumnya atau situasi kondisinya tidak kondusif. Seberapa pentingnya tapi Pak Ilham kayak mempunyai kepercayaan tersebut? Itu kan kayak iman gitu, in a way kayak kita bikin sesuatu, kita ngerasa semua orang bilang exit, tapi kita no. I give you an example. Pesawat. Sure. Ya.
coba lihat. Kita maksudnya Bapak itu mulai dengan Bapak, dan saya tentunya sebagai anak biologis Bapak tertular otomatis dengan Bapak, oleh Bapak, dan juga punya gennya dan sebagainya. Saya juga orang pesawat gitu ya. Jadi saya itu dulu waktu kuliah di Jerman, saya ambil aeronautical engineering. Kemudian saya punya S1, S2, S3 di aeronautical engineering. Saya kerja di Jerman, pernah sambil kuliah, sambil ngajar di Airbus. Kemudian saya pindah ke Amerika, kerja di Boeing. Pindah ke Indonesia, kerja di IPTN yang sekarang namanya PDDI. Dan suatu ketika Bapak waktu itu memutuskan untuk mulai lagi mendesain pesawat terbang yang tadinya memang kita gagal karena memang itu dari luar, karena IMF kan memaksakan ya tahun 98 itu N250. Tapi Bapak memutuskan untuk mulai lagi dengan satu pesawat baru yang memang mirip dengan N250 tapi lebih besar, yaitu R80. Itu mulai lagi. Bapak meninggal dan sampai saat ini memang kita belum berhasil, biarpun tentunya ada keberhasilan yang kita sudah lakukan dari segi desain, memang bagus dan sudah hampir selesai, tapi belum buat prototipe. Nah, untuk buat prototipe dan membuat sertifikasi itu perlu uang yang jauh lebih banyak daripada yang kita sudah investasi dari uang kita sendiri, dan ada beberapa investor juga. Tapi saya masih punya kepercayaan bahwasanya ini satu ketika tetap bermanfaat. Wow. Ya, tapi ya memang waktunya untuk saat ini saya harus tiarap dulu, karena kita harus lihat dulu bagaimana misalnya sikap dan dukungan dari pemerintah mendatang. Karena pesawat terbang itu tidak bisa tanpa adanya dukungan dari pemerintah. Dan kalau saya katakan dukungan, itu bukan dukungan uang saja. Uang kita nggak pernah terima dari pemerintah yang lampau, tapi kita selalu mendapatkan dukungan secara formal. Misalnya kita pernah disebut sebagai proyek strategi nasional gitu. Sayangnya itu dicabut tahun 2019 setelah Bapak wafat, tapi tetap kepercayaan saya itu satu ketika akan bangkit lagi. Oh wow. Jadi Mas Dani bisa lihat ya, dari tahun 80-an saya kuliah, 90-an saya kerja di industri, 2000 juga masih, terus kita mendirikan sendiri, sekarang 2024 masih. Kekeh ya, kekeh atau keras kepala atau gimana? Tapi saya sangat percaya. Kenapa saya percaya? Karena fundamentalnya untuk pesawat terbang di Indonesia sebagai industri itu ada. Kita sebagai negara, pertama negara kita kompleks, kepulauan. Orangnya banyak, menjelang 300 juta. Bentangnya juga 5.000 kilometer. Jadi ini untuk pesawat terbang, ini pasar yang bagus banget sebetulnya. Apalagi dengan baling-baling. Kenapa? Karena banyak airport tidak punya landasan yang panjang. Jadi dia memang harus mendarat dengan baling-baling dan juga nggak punya penumpang yang banyak. Jadi kalau dengan jet itu biasanya 150 ke atas. Kalau ini cuma 70-80 penumpang. Jadi kecil gitu ya. Jadi lebih baik. Jadi bukan kepercayaan, keyakinan itu masih ada. Dan saya juga tahu kita bisa buat. Bukan kita nggak bisa, bukan soal buat. We have people that are intelligent, experience, semuanya ada. Ya, ini momentumnya aja belum datang. Tapi saya percaya pasti datang. Ya. Ini contoh konkret sekali. Bapak dekade nih, bayangkan. Ya. Dan kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang impian dari seorang ayah, dia udah tahu visinya, dia tahu impiannya, tapi yang ngebangun nanti malah anaknya gitu. Ini juga contoh yang baik. Kita tadi kan Mas Daniel tanya mengenai sukses. Dalam perjalanan itu kan ada suksesnya juga. Misalnya penambangan perdana daripada N250 pada tanggal 10 Agustus tahun 1995 itu sampai dengan hari ini pun kita masih merayakan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Itu baru 2 hari yang lalu. Jadi itu sukses jelas ya. It's a success, yeah. It's a success story. Tapi ya memang nggak bisa terwujud sampai dengan komersial karena masalah Krismon. Itu kan di luar dugaan. Betul. Kita nggak tahu waktu itu ya. Dan juga sayangnya setelah Krismon telah berlalu, kita udah mulai stabil sebagai negara dan bangsa, tapi tetap program 250 tidak dilanjutkan dengan berbagai alasan yang mungkin sebagian saya bisa mengerti, tapi kenyataannya tidak dilanjutkan. Jadi ya susah. Jadi Bapak mulai lagi dengan yang baru karena Bapak tidak, ya itu saya mungkin dapat dari Bapak, never give up gitu ya. When do you know, mungkin tiarap dulu, gue jadi politisi dulu deh, yang ini tapi nanti bakal gue lanjutin lagi kalau misalnya. Wow, itu pertanyaan saya nggak bisa jawab dengan mungkin it's more feeling gitu ya. Ya, tapi memang tentu feeling itu juga sebetulnya bukan just a feeling, tapi ada juga pemikiran rasional ya. Memang untuk sementara saya nggak bisa lanjutin karena saya benar-benar harus menunggu bagaimana dengan sikap
dari pemerintah baru. Itu benar. Yang kedua juga kalau saya jadi politisi kan, ini mungkin saya harus lebih detail ya. Karena kalau saya jadi politisi kan juga bukan di sembarangan provinsi. Betul. Itu di Jawa Barat. Betul. Jawa Barat itu memiliki lebih dari 50% industri di Indonesia, di satu provinsi saja. Right. Jadi saya punya maksud dan tujuan di situ juga yang utama itu adalah ya mau memperkuat industri. Tapi kenapa? Untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Jadi dengan lebih maju industri, tentu daya beli masyarakat akan meningkat, tapi juga sekaligus pendidikan mereka harus kita perbaiki. Dan salah satu industri yang juga akan menurut saya bermanfaat dari ini semua itu adalah industri pesawat terbang. Karena dia berkedudukan di Jawa Barat. Di Jawa Barat juga sekaligus ada universitas-universitas yang baik sekali di berbagai kota, dan juga ada masyarakat yang sangat kreatif. Saya kira itu semuanya adalah hal-hal yang memang saya juga mau dorong memang kalau saya ya mudah-mudahan insya Allah jadi gubernur. Ya, maksud saya dulu saya ingat banget waktu kecil ada mobil namanya Timor gitu kan. Betul. Nah sekarang ini dengan adanya mobil listrik di mana-mana dan banyak banget pabrik-pabrik dari luar negeri bikin di Indonesia, di Jawa Barat I think. Ya betul, di Subang. Right, dan saya ngerasa. Kalau yang baru yang EV ya. Yang EV. Kenapa nggak fokus di mobil listrik kayak sebelum pesawat terbang gitu? Bisa saja, cuman kepakaran saya di pesawat terbang. Di pesawat terbang. Dan menurut saya yang satu tidak exclude yang lain. Kebetulan saya juga punya aktivitas di bidang itu tapi masih kecil. Ya. Right. Tapi memang kalau soal pesawat terbang itu industrinya kalau menurut saya sangat berbeda karakter dengan otomotif. Karena kalau otomotif itu akhirnya yang mengambil keputusan untuk membeli itu adalah konsumen sendiri langsung. Betul. Sedangkan kalau untuk pesawat terbang itu airlines, dia itu bisnis. Jadi itu B2B ya? B2B, yang satu B2C. Beda ya. Jadi untuk pengalaman saya sebagai pengusaha dan sebagai profesional itu lebih di B2B, bukan B2C. Right. Tapi kalau R80 ini, R80, betul. Kenapa nggak beli dari luar? Is it like a certain type yang? Oke, gini. Ini kan sebetulnya the main purpose is to make an industry di Indonesia. Kalau kita beli, ya kita beli aja. Semuanya kita bisa beli. Mungkin saya harus lebih makro lagi. Kita ini punya tujuan besar. Apa itu? Kita mau jadi negara Indonesia emas. Negara maju kan? Kapan? Tahun 2045. Bagaimana caranya? Oke, sekarang ini pertanyaan saya harus lompat bentar. Kita sekarang meninggalkan Indonesia, kita ke beberapa negara lain di Asia, misalnya Jepang, Korea, Tiongkok. Ya, ketika negara itu sudah maju atau hampir maju. Maksudnya kan kemajuan didefinisi dengan parameter ekonomi, misalnya ya pendapatan per orang per tahun gitu ya. Itu kurang lebih $12.500 per orang per tahun. Kalau kita bisa lebih dari itu, kita termasuk dalam kategori negara maju. Kalau Jepang jauh di atas itu, Korea jauh di atas itu, Tiongkok hampir di situ. Nah, sekarang kita lihat di tahun 90-an Tiongkok masih di bawah kita. Dia miskin ya. Sekarang dalam waktu 30 tahun lebih, 30 tahun lah, dia bisa di atas kita. 2 kali. Kok bisa? Nah, kalau menurut saya, kita lihat saja apa yang kita sekarang beli dari Tiongkok. Bukan lagi baju saja. Baju kita juga beli banyak. Tapi mobil, EV, HP. Kalau kita naik kereta api ke Bandung, naik dari mana ini kereta apinya? Semuanya dari Tiongkok. Jadi dia maju di mana? Di industri yang berteknologi. Itu yang buat mereka maju. Jadi kalau kita mau maju, kita juga harus ke arah situ. Semuanya begitu kok. Korea begitu, Jepang begitu. Untuk itu perlu apa? Manusianya, SDM yang berkualitas. Itu perlu. Dan kalau itu yang menurut saya harus kita paham. Kalau kita mau maju sebagai negara dan bangsa, kita harus berani dan harus konsisten, harus rajin membangun industri yang punya teknologi. Kenapa? Terutama karena kita akan mempunyai dan sudah mempunyai sebagian sumber daya manusia yang pintar, yang canggih, yang maju, yang bisa buat apa saja. Saya jadi kepikiran sih, ASEAN, kalau di ASEAN tuh mana ya yang industri teknologinya maju banget ya? Mungkin Singapura. Singapura tapi menciptakan ada industri. Tapi ada tapi skala dia kan kecil. Karena Singapura tapi kecil. Dia ada ya. Kalau kita lihat dari tapi yang sebaliknya, adakah negara maju yang non industri? Nggak ada.
Industri semua ya, Amerika. Nah gini, kalau kita saya ada, tapi ini kayak jebakan. Brunei, dia kaya banget. Right. Tapi sekarang bayangkan minyaknya habis. Iya. Kembali miskin lagi. Kalau dia tidak hati-hati. Right. Jadi kuncinya selalu di SDM. Ya. SDM-nya harus canggih, itu ya harus unggul, itu yang mendefinisikan kemajuan sebuah negara. Itu di orangnya. Nah saya kasih contoh. Ini mungkin lebih menerangkan lagi. Kita sekarang lompat ke Korea. Korea di tahun 50-an abad yang lampau, dia itu sama-sama miskin dengan kita. Sekarang 70 tahun kemudian, dia 10 kali lipat kita. Gila. Pertama kita harus sadar, dia itu nggak punya sumber daya alam sama sekali. Nol besar. Wow. Nggak ada. Wow. Itu negara yang non sumber daya alam. Mungkin cukup untuk makan, tapi nggak ada lah yang dia bisa ekspor. Yeah. Tapi dia melulu membangun negara mereka itu dengan kemampuan SDM-nya. Dia buat kapal. Dulu di awal buat kapal laut, kemudian dia buat mobil, buat elektronika, semuanya. Itu dia buat banyak sekali hal. Korea saya kira kita di Indonesia sudah tidak meragukan lagi kualitas dari produk-produk mereka ya. Tapi apa juga mereka buat? Drakor, K-pop, tapi itu industri. Ya. Bukan acak. Yang dengan kualitas SDM mereka itu, saya tidak katakan kita acak, tapi kualitas kita itu dari segi industrinya masih di bawah mereka. Ya. Dia punya orang banyak yang memang sudah berpikir dan bekerja secara sangat profesional. Ya, itu memang luar biasa si Korea itu. Dan juga satu tolak ukur lainnya ya, tolak ukur untuk menilai apakah sebuah negara itu maju atau tidak juga bisa dilihat dari berapa persen dari PDB negara itu dia berinvestasi, dan saya tekankan berinvestasi ke penelitian dan pengembangan R&D. Kalau Indonesia itu dengan standar kita mestinya minimal 1%. Kita sayangnya hanya di 0,2%. 0,3 lah maksimal. Kalau negara seperti kita minimal 1%, kalau yang sudah lebih berkembang di atas 2%, dari PDB Cina kurang lebih 2%. Juara dunia siapa dulu? Korea dengan 4,2%. Gila itu. Gila. Royal banget. Tapi itu tapi menghasilkan sesuatu kan, industri maju karena dia bisa menggunakan apa yang mereka meneliti sebelumnya, dan meneliti itu bukan saja yang basic research, justru yang applied research. Jadi riset terapan yang bisa dipakai oleh industri dan benar-benar dipakai, itu yang menjadi ini. Dan applied research itu sebagian besar dilakukan oleh industri itu sendiri. Dengan keunggulan itu, dia bisa jadi berdasar saing tinggi dan bisa jadi kelas dunia. Itu memang yang benar-benar luar biasa di mereka ya. Saya benar-benar harus acungan sama si Korea itu. Dia memang dalam beberapa dasar bisa menjadi begitu kuat. Tapi Tiongkok juga tidak kalah jauh. Karena dia punya tantangan, sebenarnya berat juga. Dia itu miskin 5 kali lipat orangnya daripada kita 280 juta, mereka 1,4 juta. Tapi mereka tetap bisa lompat kayak gitu. Karena dia disiplin, dia kerja keras, dan dia memang konsisten. Dia tahu bahwa kuncinya adalah di SDM yang harus unggul, dan keunggulan itu di antaranya dibuktikan dengan apakah dia bisa kembangkan teknologi, apakah dia bisa buat industri, apakah dia buat produk dan jasa yang kelas dunia. Kita lihat kan, mereka bagus sekali. Kita juga harus ke arah situ. Kalau enggak ya kita tetap kayak gini. Tapi middle income trap. Kita terjebak. Ya, tapi sebenarnya karena budaya juga nggak sih Pak? Kayak I think budaya dan pemerintah Cina obviously komunis, everybody has to, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan gitu. Korea sendiri nggak tahu. Kayaknya ada sebuah budaya di mana mereka itu mempunyai cukup beda ya, mirip dengan Jepang, tapi nggak se-Jepang gitu. Tapi Jepang itu kan sangat disiplin banget. Mereka yang benar-benar kayak go all out, ada namanya Kaizen segala gitu. Tapi budaya Indonesia, menurut saya itu budaya pemaaf, budaya senyum. Dan saya kasih contoh, dulu kita pernah unggul seperti itu. Di tahun 90-an itu juga budaya Indonesia. Kita punya pertumbuhan 8% gitu ya. Politik ya mungkin. Politik can be learned. Ya, kita tidak harus selalu, itu bukan budaya. Budaya politik itu bukan budaya, bukan cerminan dari budaya kita saja. Bukan controlled democracy, tapi gara-gara other countries can do it too. Ya, menurut saya coba lihat Korea memang tanpa turbulensi. Dia juga sering ganti pemerintahan, ada yang bahkan lebih dramatis. Ada yang dimasukin penjara, presidennya maksud saya. Ada yang dulu pernah ditembak mati dan sebagainya. Macam-macam. Korea juga bukan tanpa turbulensi. Tapi saya kira harus kita akui, dan orang
Korea itu bukannya agresif, mereka super agresif ya. Dia itu bisa kalau marah benar-benar marah gitu ya. Jadi dan itu menurut saya ada berbagai macam cara untuk mencapai hal yang sama. Budaya kita tidak berarti kita tidak akan bisa mencapai tujuan yang sama. Cuman kita harus belajar ada proses pematangan gitu ya. Bagaimana kita bisa bekerja, tetap budaya kita ya budaya kita. Kita tidak harus itu kan kembali ke yang tadi dikatakan oleh Mas Daniel. Sukses kita itu yang saya tadi juga katakan, kita otentis, kita nggak bisa pura-pura kita jadi orang lain ya. Kita bukan orang Jepang, kita juga bukan orang Korea, tapi tetap saja ada caranya gimana kita sukses. Ada hal yang mungkin kita justru lebih baik dari mereka. Saya kasih tahu, ini sesuatu budaya juga yang kita perlu sadari. Kalau di Jepang, orang miskin, orang gelandangan itu ada. Sekarang di Jepang yang baru itu ada orang homeless gitu ya. Di Eropa, di Jepang pun homeless itu benar-benar dia nggak kayak jadi orang yang tidak diterima oleh masyarakatnya. Tidak ada yang mau bantu lagi. Di kita nggak ada kayak gitu. Budaya kita tidak seperti itu. Nah itu menurut saya keunggulan budaya kita yang harus kita gunakan gitu ya. Kita jangan kita minder gitu. Hospitable ya. Hospitable dan menurut saya kesetiakawanannya besar sekali. Gotong royong itu ya besar sekali gitu ya. Kita juga termasuk negara yang paling secara persentase paling banyak kasih donasi gitu ya. Padahal kita yang tidak terlalu kaya, tapi zakat atau juga donasi pada umumnya kan Indonesia termasuk yang paling besar. That's true. Jadi itu satu hal yang menurut saya jangan kita sepelekan itu. Ya. Jadi yang kita anggap sebagai kelemahan, tapi kita bukan lemah sebetulnya. Tapi gini, kita akan mencapai tujuan kita dengan cara kita sendiri. Tapi satu hal memang harus melalui satu proses pematangan. Kalau adanya ketidakstabilan politik, lihat saja tetangga kita, Muang Thai. Wow, itu dalam 1 tahun bisa berapa kali ganti. Gitu. Tapi tetap saja dia punya ekonomi kan jalan terus. Karena matang, mereka tahu bagaimana menghandle itu. And I think kalau misalnya ya di Indonesia, dari tadi kan Pak Ilham juga bilang tuh SDM-nya. Oh, gitu. itu kunci. Nah, kunci gitu kan. Nah, gimana caranya supaya SDM kita itu mereka juga bisa maju juga gitu Pak. Apakah mulai dari edukasinya supaya supaya Indonesia sendiri juga mempunyai sebuah industri yang maju juga dan bermula dari SDM-nya sendiri. What would you do different untuk SDM-nya sekarang ini gitu? Oke, dari segi pendidikan ya, saya sangat fans dengan pendekatan STEM. Pernah dengar STEM? Science, Technology, Engineering, Math. Karena ditambah dengan A itu untuk arts. Itu sebetulnya bukan saja kita harus perbanyak mata pelajaran di bidang-bidang itu, tapi juga caranya, project based learning. Jadi kita belajar sekaligus juga mengerti, jadi hands on ya, kita dikasih proyek dan itu banyak, tiap minggu, tiap 2 minggu ada proyek baru. Tapi jadi teori yang kita pelajari, kita menerapkan di proyek tersebut. Sehingga relevansi dan untuk apapun yang kita belajar itu menjadi lebih jelas. Dengan itu juga kita membangun motivasi daripada para murid atau mahasiswa gitu ya. Jadi itu penting sekali. Saya lihat kalau kita mau maju ke depan, kita harus perbanyak memberikan kesempatan untuk masyarakat kita untuk benar-benar mengerti, mengalami sesuatu yang dia mungkin lihat relevansi dari sesuatu yang dia harus belajar. Itu nggak gampang. Karena tantangan yang ada mulai dengan gurunya sendiri juga kadang belum punya pengalaman gitu ya. Jadi mereka ngajar secara normatif. Dia belajar di buku, dia tahu, tapi dia tidak tahu dari kehidupan mereka. Ini untuk apa sebetulnya gitu ya. Nah itu saya kira penting ya. Karena saya lihat kalau kita misalnya kekuatan kita itu biasanya di hal-hal yang kreatif ya. Misalnya kita membuat desain daripada sesuatu, Indonesia itu hebat sekali ya. Termasuk misalnya website desain itu Indonesia termasuk yang paling bagus di dunia. Nah, tapi kalau kita harus membuat sesuatu yang dianggap sebagai hard science gitu ya. Itu mungkin kita ada orang hebat, tapi mungkin secara massal harus kita perbanyak gitu ya. Ini kayak bukan kebetulan sih, karena kita baru aja ngobrol sama namanya Ibu Galih. Dia itu udah S2 ke London, balik ke Indonesia, dia ngelihat sama lah. I think ada panggilan itu juga kayak misalnya Pak Ilham juga gitu. Dia balik ke Indonesia dan dia sekarang jadi guru sekolah dasar negeri kelas 4. Oh wow. Dan dia ngajarin STEM.
Exactly that. Dia benar-benar kayak ngerasa, aduh gila ya. Kelas 4 ya? Udah 4 tahun terakhir ini dia ngajar di SD negeri di Jakarta. Wow. You know, and it's not a coincidence aja gitu. No, it's maybe it's something that orchestrated by someone up there. Yeah. Exactly. Bener. Pak Ilham tadi bilang kalau misalnya saya pengen selalu berusaha memajukan Indonesia gitu. Yeah. Trigger ketika pertama kali Pak Ilham datang dari Amerika saat itu 28 tahun yang lalu ke Indonesia, triggernya itu sebenarnya apa? What made you like, you know what, I need to help Indonesia? Oh, itu kan dari orang tua saya. Oke. Ya, karena saya dibesarkan, dilahirkan oleh mereka. Jadi ada bagian mungkin genetik, tapi mungkin tidak se-eksplisit itu. Tapi yang jelas-jelas itu adalah saya dididik, dibina oleh orang tua saya. Memang dari kecil mereka udah bilang kita nggak akan untuk selamanya di sini loh. Kita akan balik ke Indonesia untuk ikut membangun negara dan bangsa. Dan kamu sebagai Indonesia, sebagai anak kita wajib ikut. Siap. Tapi ya itu kan jadi bukan karena dipaksa, ini memang joking ya. Tapi memang itu saya percaya kepada itu karena memang di Bapak selalu bilang ditempa kayak gitu. Ya. 28 tahun yang lalu itu tahun 98 bukan sih? Sorry, bukan ya. 96. Ya. 96. Saya pulang ke Indonesia 96. Sebelum 2 tahun sebelum Krismon. Sebelum Krismon. Tapi Bapak udah jadi wakil presiden saat itu. Bukan. Menteri. Oh, belum. Menteri. Oke. Menteri. Oh, wow. Bapak itu 4 kali jadi menteri, jadi 20 tahun menteri. Kemudian ya Wapres dan Pres. So at that time ketika Pak Ilham datang ke Indonesia, itu nggak kepikiran Bapak bakal jadi Wapres dan Presiden gitu? Nol besar. Bapak punya rencana setelah terakhir menjadi menteri, justru sudah mau mohon izin kepada Pak Harto untuk pensiun. Ya, fokus di bikin pesawat aja deh gitu. Apa saja, tapi tidak mau lagi sebagai menteri. Tapi nggak, justru diminta untuk jadi Wapres. Bapak nggak pernah punya rencana itu sebenarnya. Wow. Menteri pun juga nggak punya rencana. Itu kan Bapak mau, ini cerita lain lagi. Saya ini di Bandung kan sekarang banyak kan. Saya ada punya rumah sendiri, Bapak juga punya rumah. Ya. Jadi 2 rumah yang berbeda. Right. Bapak punya rumah itu, Bapak nggak pernah berhuni di situ. Kenapa? Karena Bapak rencananya tadinya di Jerman, sudah tahu mau pulang ke Indonesia, mau tinggal di Bandung, ngajar di ITB, dan mimpin PT Notanyo, namanya dulu Notanyo. Itu aja. Wow. Tapi nggak pernah terwujud karena Bapak jadi menteri. Jadi nggak pernah pindah ke Bandung. Di rumah di Bandung itu ya nggak pernah digunakan full. Sekarang, yang pernah paling lama tinggal di situ saya sendiri. Tahun 96 waktu saya pulang ke Indonesia kan pulangnya ke Bandung. Saya tinggal di rumah itu 2 tahun setengah. Karena rumah saya sendiri belum selesai, masih dibangun waktu itu. Right. Ketika beliau menjadi presiden, kira-kira ada impian nggak yang mungkin harus impian siapa? Saya atau Bapak? Impian Bapak. Yang harus impian sepertinya Bapak adalah dilanjutkan oleh Pak Ilham. Ya itu kita terus di dalam perjalanan, dalam jalur menjadi negara maju gitu ya. Kita ini memang impian. Kalau Mas Daniel pernah lihat filmnya nggak? Ya, Habibie Ainun. Itu kan impiannya membuat pesawat untuk Indonesia. Betul. Itu kan impiannya memang waktu kecil Bapak mungkin mimpiannya memang terbatas pesawat. Tapi secara implisit kalau kita membuat pesawat dengan industrinya kita harus jadi canggih kan. Harus jadi unggul karena itu dibuat oleh manusia gitu ya. Jadi bukan oleh kita beli mesin terus kita pencet tombol jadi gitu ya, nggak seperti itu. Itu ada manusia sangat terlibat. Dan Bapak dalam perjalanan karir hidupnya kan selalu harus membuktikan kepada orang lain itu bahwasanya kita ini minimal sama seperti yang lain. Kan dulu itu orang kita mungkin ada kompleks minoritas. Karena kita juga lama di koloni dan kita juga ya memang dibanding sama negara lain yang maju masih jauh bedanya. Jadi bisa banyakkan orang kita ada kompleks minoritas. Dan Bapak tidak suka dengan itu gitu ya. Jadi Bapak selalu percaya kita ini minimal sama seperti yang lain karena untuk menjadi unggul itu adalah hak tiap bangsa di sini. Kita tidak bisa punya keyakinan bahwa menjadi maju itu cuma negara Eropa saja misalnya atau untuk mohon maaf nih untuk orang yang boleh-boleh aja gitu, yang lain nggak boleh maju. Tapi dulu itu nggak seperti itu ya. Kalau kita baca buku-buku sejarah, kalau waktu Jepang dia maju, dia sebenarnya sudah setara dengan yang lain, dia nggak diterima dengan negara yang tertentu yang bekas koloni buat koloni, dia nggak diterima mereka. Dan itu yang membuat mereka sebenarnya marah Jepang. Dan dia itu ya waktu dia mulai bangkit di Perang Dunia Kedua itu dia sebetulnya sebagian daripada semangat dia mau buktikan kepada dirinya dan kepada dunia dia itu setara dengan yang lain. Kata lebih. Nah itu memang
saya kira juga karena kita jangan lupa Bapak itu lahir di zaman koloni kan. Betul. Jadi kita memang zaman koloni itu mindsetnya beda dengan sekarang ya. Kita sebagai orang yang lahir dan besar di negara yang sudah merdeka, betul. Beda. Tapi zaman dulu tidak seperti itu. Jadi masih ada kita harus membuktikan bahwa kita ini sama atau lebih. Tapi samalah. Saya kira pada dasarnya semua bangsa sama. Ya. Kalau lebih itu menjadi arogan, menjadi bisa rasis, nggak boleh kayak gitu. Ya. Ini sorry banget nih ya, saya akhirnya jadi penasaran nih, karena gini, Oke, what seems to be the problem dengan R80 gitu? Kayak, ini nih gue akan blunt banget gitu ya. Kayak, ini pesawat bukan Boeing, bukan yang gede banget. Ini pesawat kecil dengan baling-baling gitu ya. Tapi kenapa nggak kelar-kelar gitu? It's the financing. It's the financing. Yeah, it's the financing. Okay. Yeah, it's the number one problem is the financing. Ya, kalau kita nggak dapat financing yang bisa mendanai ini sampai tuntas, susah gitu ya. Nggak bisa dari uang sendiri, dan juga Airbus dan Boeing pun dia biasanya dapat dukungan ya. Kalau dari Airbus, pemerintah. Kalau Airbus jelas dari pemerintah di awal ya, itu karena dia di awal merupakan perusahaan-perusahaan pemerintah gitu ya. Sebagian paling tidak. Perancis 100% pemerintah, Spanyol 100% pemerintah. Kalau di Jerman itu kan ada 3 negara di Airbus. Yang 3 negara itu yang saya baru sebut. Kalau Jerman itu sebagian pemerintah. Oke. Kalau Boeing? Boeing tidak. Tapi Boeing itu memang di awal, Boeing itu beda ya. Di Amerika itu dia punya sistem di mana kalau perusahaan pesawat terbang dia membuat prototipe untuk militer, itu dibiayai 100% oleh pemerintah. Right. Biarpun dia ada tender di Eropa, di Amerika ada 2 perusahaan untuk pesawat militer, yang satu Lockheed, yang satu Boeing. Oke. Kalau misalnya DoD, Department of Defense atau kemahannya mereka memutuskan kita perlu fighter baru, ya udah dia suruh dua-duanya buat. Right. Dia buat, ada yang menang, ada yang kalah, tapi dua-duanya dibiayai. Oh, oke. Jadi disitulah Boeing itu mendapatkan banyak dukungan dari pemerintah secara tidak langsung karena R&D dengan teknologi tertentu bisa didapatkan melalui proyek seperti itu. Tapi tentu kalau dia buat pesawat terbang komersial, dia masih tetap harus raising fund. Tapi kan dia sudah perusahaannya mapan. Gitu ya. Dan Amerika adalah pasar modal yang terbesar sedunia, ekonomi terbesar sedunia untuk dia raising fund. Kalau dia sudah punya, tapi dia perlu uang dia sendiri juga. Jadi dia memang swasta murni, tapi ada mekanisme bagaimana dia mendapatkan dukungan pemerintah melalui pendanaan prototipe pesawat terbang militer yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau R80 sendiri, kayak Pak Ilham itu kenapa? Kayak segen minta sama pemerintah atau pemerintah yang benar-benar nggak mau? Minta dari segi dukungan sebagai proyek strategik nasional ya. Karena kalau untuk mendanai itu akan tidak bisa karena ini swasta. Oke. Jangan lupa ya. Jadi kita sebetulnya dengan senang hati kita kolaborasi dengan PDDI dan sudah kita lakukan. Tapi PDDI memang saat itu masih sibuk dengan proyek yang lain yang kita kenal sebagai N219. Sekarang sudah tuntas. Nah untuk PDDI sekarang juga ikut dengan kita mengembangkan. PDDI sendiri juga lemah saat ini. Jadi susah memang situasinya saat ini ya. Ya marilah kita lihat ke depan bagaimana. Mudah-mudahan insya Allah nanti ada karena membangun industri pesawat terbang itu sebetulnya juga bagian dari membangun negara dan bangsa. Karena kita bisa, saya kasih contoh. Dulu itu saya beberapa kali diikutkan kalau ada kunjungan dari tamu negara datang. Saya pernah lihat ada dari Brazil mereka datang ke Indonesia. Ada yang datang waktu itu bukan presidennya tapi wakil presidennya. Dia memimpin rombongan bisnis. Yang pertama yang mereka tunjukkan itu adalah dia punya industri pesawat terbang. Oh wow. Karena ini kebanggaan dan negara lain akan percaya dengan negara itu punya kemampuan kali. Wah, kalian bisa buat pesawat. Wow, itu kalian pasti adalah negara bangsa yang maju, yang unggul gitu ya. Right. Karena dia bisa buat, nggak banyak yang bisa loh. Ya. Jadi ini bisa seperti simbol daripada keberhasilan kita. Gitu ya. Bisa juga di lain bidang tentunya, tapi pesawat memang salah satunya ya. Tidak harus pesawat sebetulnya, bisa juga yang lain. Tapi pesawat itu salah satunya. Dan di Indonesia ini kalau di bidang industri pesawat terbang kita sudah banyak keberhasilan. Jadi kita tidak mulai dari nol. Kalau di bidang lain mungkin ya
tidak gampang-gampang juga gitu. Kita mau buat apa? Misalnya kita mau buat baterai, seperti saat ini kan masih harus tunggu lama, dan teknologinya juga bukan kita punya, kita import dari luar. Ya. I don't know ya, maksudnya dari tadi ketika Pak Ilham ngomong itu ya, saya lagi mikirin banget. Again, balik lagi ke budaya gitu Pak Ilham. Silakan. Dimana kayak ketika ada sebuah produk yang sukses dan go internasional, for some reason, pertama pemerintahnya sendiri itu nggak dukung. Yang kedua, orang-orang di sosial media itu akan setengah mendukung. Oke, saya ngerti. Ya. You know what I mean? Like ada yang ini, tapi ada juga yang julid gitu. Sering banget yang julidnya gitu kan. Nah, dan sepertinya teman saya juga bilang gitu. Kadang-kadang di Indonesia ini kita itu sudah, apalagi pemerintahnya, dimanjakan dengan sumber daya alam, sehingga every other industry nggak terlalu penting. Yang penting kita kan udah punya sumber daya alam yang begitu kaya. Seperti saya tadi bilang, kasih saya contoh satu di mana negara bisa maju karena sumber daya alam. Nggak ada. Ya, sedih itu saya. adalah jebakan. Kalau kita ini saya ngomong ilmu ekonomi. Ada apa namanya paradigma kutukan ekonomi yang kaya sumber daya alam. Ini terkutuk. Karena kita masuk dalam pemikiran kayak zona nyaman. Kita udah kaya, kita udah punya semuanya. Tapi kalau kita hitung, kalau kita yang kaya siapa? Alam, bukan rakyat, bukan negara. Alamnya kaya. Wow. Tapi kita ya ada yang ada. Tapi berapa persen? Kalau middle class kita paling di bawah 20% tahun Betul. ini. 18%. Kalau yang lainnya hampir middle class atau benar-benar atau orang marginal atau benar-benar miskin. Gitu. Lower class. Ya. Jadi itu buat saya jangan kita mengambil kesimpulan yang salah. Kalau negara yang maju hampir tidak pernah saya lihat ada negara yang maju karena dia cuma daya alam saja, tapi nggak punya industri kuat. Industri harus kuat. Sebaliknya, pernah ada yang yang tanya kepada saya, ada nggak contoh di mana negara agraris menjadi negara maju? Semua negara maju pernah agraris. Pernah agraris? Ya. Coba lihat Jepang, dulu kan dia nggak punya industri, dia negara agraris dong. Tiongkok dulu nggak punya industri, dia mulai sebagai negara agraris, semuanya mulai seperti itu. Tapi dia berhasil melaksanakan transformasi daripada negara bangsanya masuk ke zaman industri. Mas Daniel kenal nggak dengan teori apa itu dari Jepang yang mengklasifikasikan peradaban dalam 5 tahap? Kan ada yang Society 1.0, 2.0, pernah lihat? Belum. Yang 1.0 itu zaman batu. Kita untuk cari makan, kita ke hutan, atau kita petik-petik, hunting and gathering ya. Right. Itu kita petik atau sesuatu di hutan, kemudian kita masuk atau kita berburu binatang. Yang 2.0 peradabannya itu kalau kita menjadi budaya pertanian. Kita udah bercocok tani, kita tidak lagi pindah-pindah tempat. Kalau yang pertama kan nomaden gitu ya. Right. Dia tidak bertempat tinggal di satu tempat, dia cari makanan terus. Kalau yang satu dia udah mulai tanam. Yang ketiga itu dia membuat industri. Right. Yang keempat dia menjadi masyarakat informasi. Jadi information society. Right. Yang kelima itu ya ini istilahnya nggak jelas, tapi disebut sebagai society 5.0 itu hyper connected, menjadi super smart. Jadi kita selalu online, semuanya itu seperti sekarang gitu ya. Tapi kalau di negara seperti Indonesia, sesungguhnya 5-5-nya masih ada secara paralel. Kalau di Papua, mungkin sebagian masih hunter and gather. Kita banyak di Jawa pun masih di peradaban pertanian. Dia belum masuk ke industri. Betul. Industri di Indonesia juga ada. Tadi yang saya sudah bilang, misalnya di Jabar itu 55% daripada industri ada di situ. Tapi di Jawa sendiri juga masih ada bagian dari masyarakat yang masih hidup di peradaban agraris. Tapi ini menggambarkan kompleksitas yang kita hadapi. Semua level kita ada di Indonesia. Betul. Semuanya. Betul. Itu juga relatif typical untuk negara yang masih ada dalam middle income trap. Karena membuat kebijakan pemerintah yang harus address semuanya sekaligus susah. Susah ya kan. Ini juga semuanya perlu adanya kebijakan, tapi membuat sesuatu yang jitu untuk semuanya sekaligus susah. Nah, ini memang seninya di situ. Jadi menurut saya ya memang harus ada yang diutamakan. Yang mana ya ini terserah pemerintah. Ya. Tapi yang jelas sekali lagi semua negara yang pernah
yang maju saat ini pernah agraris. Tapi boleh dikatakan tidak ada negara yang maju karena dia agraris. Dia harus punya industri kuat. Yeah. Ada banyak contoh yang gagal, misalnya Argentina. Argentina tahun 100 tahun yang lalu atau 70 tahun 50-an abad yang lampau dilihat sebagai ini negara maju mendatang. Dia itu sudah mulai buat industri. Dia punya banyak sumber daya alam, dia punya daging, dia punya gandum, dia punya kacang kedelai gitu ya. Kuat sekali kelas dunia. Tapi sekarang dia masih begitu. Yeah. Industrinya gagal. Jadi kita tahu kan setiap beberapa tahun dia ada masalah hutang lagi. Sekarang dia ganti presiden dan sebagainya yang radikal sekali. Nah itu kan juga menunjukkan dia memang susah untuk dia berubah dari negara agraris masuk ke negara industri. Dia sudah punya industri, jadi bukan nol, tapi transisinya itu ya transisinya susah. Ya. Kita juga di posisi yang sama, tapi saya kira saya cukup optimis atau positive thinking lah ya. Karena pemerintah mendatang sudah mencanangkan kita harus minimal 6, 7, 8% ya kan pertumbuhan. Kita kan sekarang 5, bahkan pernah beberapa minggu yang lalu saya baca di bawah 5% pernah dalam beberapa saat yang lalu ini. Yaitu kita hanya bisa naik kelas ke 6% kalau kita punya industri. Kalau enggak, susah. Begini terus. Karena industri kita selalu pertumbuhan industri kan di bawah pertumbuhan ekonomi kan. Ekonomi 5%, industri 4%. Itu namanya deindustrialisasi. Nggak mungkin begitu. Kita harus reindustrialisasi. Harus dibangun lebih kuat lagi. Dan mesti di atas pertumbuhan ekonomi. Ini buat semua murid-murid sekolah sukses yang lagi nonton nih, Pak Ilham. Kira-kira ada nggak kayak mungkin applicable tips gitu ya, atau habit yang mereka bisa bangun gitu supaya mereka bisa menjadi orang yang lebih sukses lagi dan meningkatkan SDM mereka sendiri? Oke. Saya kira kesuksesan itu selalu datang dengan passion. Kita suka sesuatu ya. Kita menjalankan itu bukan hanya saja untuk kita dapat uang gitu ya. Tapi kita saya kasih contoh ya. Misalnya orang yang kita kenal sukses di dunia, kelas dunia, Steve Jobs misalnya. Dia membuat Apple kenapa? Karena dia mau jadi orang kaya. No. Karena dia mau membuat sesuatu yang membantu dalam edukasi. Kalau Apple itu dia menjadi begitu mudah digunakan karena dia mau itu komputer alat yang bisa memudahkan banyak orang di bidang pendidikan. Right. Jadi dia punya passion itu jadi dia mengejar itu sampai sampai dia mati gitu ya. Betul. Tapi kemudian memang jadi orang yang sangat sukses, sangat berhasil, one of the richest guys in the world. Tapi itu kan bukan definisi dari suksesnya. Sukses is not to be rich. Ada yang juga menggampangkan seperti itu. Tapi how to get rich itu kan. Kalau menurut saya sih sukses itu datang dengan passion. Gitu ya. Itu mulainya di situ. Kita harus punya semangat. Kita suka dengan sesuatu yang karena suka gitu, bukan karena kita mau jadi kaya gitu ya. Betul. Ya, itu datang nanti belakangan kalau kita sukses. That's the side effect. Side effect-nya jadi kaya. Very nice side effect. Tapi jangan sukses kita definisikan kita punya berapa uang. Nanti kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Gitu. No, that's good. Jadi passion itu harus punya. Kita senang sesuatu. Ya. Like you and the planes. Oh, I love the planes. Yeah. But I love other things too. Tapi I like planes. Yes. Planes. And kita nunggu. Saya jujur setelah I'm convinced by the way. I am now convinced. Wow, good. Tadinya I was like, really? Cuma gara-gara ini adalah cara untuk negara flexing ke negara-negara yang lain, right? Flexingnya harus dengan memperlihatkan kayak nih pesawat yang udah kita bikin. Nah itu kan. Dan banyak negara itu memang sangat dia respect. Betul. Respect. Dan kita sendiri bangga dengan diri kita. Betul. Gitu. Jadi itu jangan kita underestimate, itu penting gitu buat negara. Tapi sekali lagi saya juga katakan di sini ada juga industri lain yang harus kita banggakan. Betul. Jadi it's not all about airplanes. I know. Betul. I'm also humble guy ya. Tapi kalau tapi saya memang orang pesawat ya. It's your passion. Dan again kalau misalnya kita punya satu industri baru si pesawat ini, ya ekosistemnya yang akan terbangun pun juga bakal luar biasa banget gitu. Tepat sekali. Betul. Dari edukasinya juga, dari pendidikan juga. Orang-orang yang menjadi unggul dan saat ini kan industri yang luas, ada banyak suppliernya, ada yang menggunakannya, airlines-nya juga ada. Betul. Banyak itu. Banyak banget. Ekosistemnya nggak kecil. Ada pilot school.
That's right. Ya, that's right. Ada orang yang ada bengkel untuk membetulkan pesawat, untuk perawatan, banyak sekali. Betul. Yeah, I wish you the best. Terima kasih. Both in politics dan juga R80. Thank you. So, I think politics is harder, by the way. That's what I think. Well, we'll see. I want to take off too with the politics. No crash landing. No crash landing, please. Tapi thank you, Pak Ilham. It was really nice talking to you. Sama-sama. I really enjoyed it too. I really enjoyed the conversation too. Sama-sama. So, mudah-mudahan kita semua di sini bisa belajar dari mentor kita hari ini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan mentor yang gak kalah hebatnya juga dengan Pak Ilham. So, people stay inspired. Bye.